Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Milad Muhammadiyah yang ke-109. Untuk menyemarakan Milad Muhammadiyah kali ini, saya akan mewawancarai salah satu anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, yaitu Bapak Ilham Maulani. Mari kita ikuti wawancaranya. Sebenarnya Muhammadiyah itu apa? Oke, pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang bagus dari Ananas Sabin. Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah itu secara bahasa adalah pengikut Nabi Muhammad. Jadi semua orang yang mengikuti Nabi Muhammad sebetulnya secara bahasa disebut Muhammadiyah. Kemudian secara istilah, Muhammadiyah itu adalah persyarikatan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan gerakan tajdid atau pembaharuan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan maksud dan tujuan untuk menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kapan, di mana, dan siapa pendirinya? Muhammadiyah itu didirikan di Yogyakarta, tepatnya di Kampung Kauman, oleh Muhammad Darwis atau terkenal dengan Ki Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November tahun 1912 Miladiyah atau Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah. Apa ciri khas perserikatan Muhammadiyah? Dari pengertian Muhammadiyah secara istilah tadi, kita dapat mengambil kesimpulan minimal ada 3 ciri khas Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah itu sebagai persyarikatan atau gerakan Islam. Yang kedua, sebagai gerakan yang berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, sebagai gerakan tajdid atau pembaharuan. Misi utama Muhammadiyah itu apa? Ada 3 misi utama Muhammadiyah. Yang pertama dikenal dengan istilah schooling, yang kedua healing, dan yang ketiga feeding. Schooling itu adalah pendidikan. Jadi Muhammadiyah bergerak untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Jadi jangan heran jika jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah itu sangat banyak. Kemudian yang kedua misinya adalah healing. Healing itu adalah kesehatan. Maka Muhammadiyah bergerak untuk mendirikan dan melayani masyarakat lewat klinik PKU Muhammadiyah, kemudian juga rumah sakit PKU Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga adalah feeding. Feeding itu hubungannya dengan memberi makan, artinya dengan sosial. Untuk melaksanakan misi ini maka Muhammadiyah mendirikan berbagai panti asuhan, lalu bergerak juga di bidang sosial, santunan, anak yatim piatu, panti jompo, orang-orang yang tidak mampu, kaum duafa, itu disantuni oleh Muhammadiyah. Di samping tentu hal-hal yang bersifat kalau ada bencana alam, Muhammadiyah senantiasa bergerak untuk membantu korban bencana alam. Sekali lagi, misinya yang utama adalah schooling, healing, dan feeding. Bagaimana kiprah Muhammadiyah sejak dulu sampai sekarang? Baik, Muhammadiyah itu berdirinya sebelum negara ini berdiri. Jadi sebelum negara ini berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tahun 1912 Muhammadiyah sudah berdiri. Berarti kiprah Muhammadiyah sudah mendahului kiprah dari pemerintah negara Republik Indonesia. Kiprahnya sangat besar, perannya sangat besar, sangat strategis sejak berdiri sampai sekarang. Mari kita buktikan, saya memiliki beberapa data ini. Muhammadiyah itu sampai sekarang tentu dengan Aisyah memiliki perguruan tinggi 165. Ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi. Ini melebihi perguruan tinggi yang dimiliki oleh pemerintah atau melebihi jumlah perguruan tinggi negeri. Lalu Muhammadiyah memiliki lembaga pendidikan dari TK, PAUD, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, kemudian MA,
pesantren itu di seluruh Indonesia lebih dari 10.000 lembaga pendidikan. Ini jumlah yang luar biasa tentunya. Bahkan sejak terjadinya COVID-19 yang melanda negara kita sampai sekarang, itu Muhammadiyah telah menggelontorkan dana kurang lebih 1/3 triliun. Untuk apa itu? Ya untuk melayani warga negara kita ini tidak memandang ras, suku, dan agama. Untuk melayani atau menampung orang-orang yang terkena positif atau diduga positif COVID, lalu untuk melayani pemberian vaksin, sosialisasi tentang bahaya COVID dan lain sebagainya. Itu adalah pelayanan Muhammadiyah kepada warga negara ini. Muhammadiyah mengerahkan 86 rumah sakit yang ada di negara ini demi kepentingan bangsa. Ada sekitar 31 juta masyarakat Indonesia yang terlayani oleh rumah sakit Muhammadiyah di negara ini. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah begitu care terhadap kepentingan, bukan hanya kepentingan warga Muhammadiyah, bukan hanya kepentingan umat Islam, tetapi juga kepentingan bangsa Indonesia secara umum. Seiring dengan Milad Muhammadiyah yang ke-109, itu mengusung tema optimis hadapi COVID-19 menebar nilai utama. Jadi COVID-19 yang masih berlangsung selama ini di negara kita, kita warga Indonesia termasuk warga Muhammadiyah optimis menghadapinya. Optimis untuk sembuh, optimis bahwa suatu saat COVID itu akan hilang. Dengan cara apa Muhammadiyah bergerak dengan itu? Dengan cara apa Muhammadiyah melayani warga? Dengan tadi menebar nilai utama, menebar nilai-nilai kebaikan, pelayanan yang ramah, pelayanan yang mumpuni, pelayanan yang prima untuk melayani masyarakat. Sekali lagi, Muhammadiyah sesuai dengan temanya menebar nilai kebaikan kepada orang lain, menebar nilai positif kepada orang lain, menebar nilai yang bermanfaat kepada orang lain. Inilah yang merupakan kepedulian Muhammadiyah. Bahkan sejak Maret 2020, Muhammadiyah untuk mengkoordinir semua hal-hal yang berkaitan dengan penanganan COVID itu mendirikan MCCC, yaitu Muhammadiyah COVID-19 Command Center, sampai ke tingkat daerah. Ini dalam rangka berkoordinasi, dalam rangka kerjasama, bersinergi juga dengan pihak-pihak lain, menangani yang namanya COVID-19 yang melanda negara kita ini. Dari paparan yang saya katakan barusan, ini menunjukkan bahwa kiprah Muhammadiyah tidak sedikit untuk bangsa ini. Sekali lagi, kiprah Muhammadiyah sangat banyak, sangat besar, berperan strategis untuk pembangunan bangsa di negara tercinta Republik Indonesia. Apa PR terbesar Muhammadiyah? Muhammadiyah itu tadi kan misinya dan ciri khas gerakannya itu ada yang bersifat keagamaan, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Tentu ini juga pelayanan-pelayanan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, merupakan PR besar bagi Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah dapat merangkulnya, bagaimana Muhammadiyah dapat membantunya, memudahkan warga negara kita untuk melayani di bidang pendidikan, keagamaan, dakwah, kesehatan. Itu PR yang pertama. Kemudian PR yang kedua, seiring dengan terjadinya kasus-kasus korupsi di negara kita, kemudian penyimpangan-penyimpangan moralitas di negara kita, lalu pendidikan yang masih banyak PR, yang masih banyak masalah, dari tingkat ekonomi kesejahteraan juga yang perlu peningkatan, maka di sini Muhammadiyah harus mampu mencari solusi ke depan. Bagaimana menyadarkan para pejabat, para pemimpin maupun rakyat untuk tidak korupsi. Bagaimana hidup secara damai, bagaimana kemudian hidup meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga ekonomi yang tadinya lemah bisa menjadi kuat, yang tadinya meminta-minta bisa menjadi mental pemberi. Lalu juga di internal Muhammadiyah, ini problem terbesar adalah tentang kaderisasi.
tentang membentuk atau mewujudkan kader-kader yang militan, yang cinta persyarikatan, cinta agama dan cinta bangsa ini. Jadi Muhammadiyah itu biasanya kader itu terbentuk dari tiga jalan. Yang pertama dari keluarga, dari kita terlahir dari rahim seorang ibu, yang ibu itu aktif di Aisyah, aktif di NA, kemudian suaminya juga aktif di Muhammadiyah atau di Pemuda Muhammadiyah. Kemudian itu dari istilahnya dari faktor keluarga, sehingga anak-anaknya juga mengikuti Muhammadiyah atau Aisyah sebagaimana ayah dan ibunya. Kemudian kader juga tercipta dari aum ini, amal usaha Muhammadiyah atau lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Muhammadiyah. Alumni-alumni yang telah dicetak, dididik, diajari di Muhammadiyah, di aum Muhammadiyah diharapkan menjadi kader penerus di organisasi Muhammadiyah. Kemudian juga kader terbentuk dari ortom-ortom yang ada. Jadi ortom-ortom yang ada seperti Pemuda Muhammadiyah, kemudian Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, kemudian Aisyah, Hizbul Waton, dan Tapak Suci. Ini merupakan ortom-ortom yang diharapkan dari ortom-ortom inilah nanti tercipta kader-kader yang meneruskan perjuangan Muhammadiyah dan Aisyah. Dari IPM, beres IPM masuk ke IMM, dari IMM masuk ke Pemuda Muhammadiyah, dari Pemuda Muhammadiyah masuk ke Muhammadiyah. Juga dari HW serta Tapak Suci. Kemudian untuk Aisyahnya berangkat juga dari IPM, kemudian ke IMM masuk ke Nasyiatul Aisyah NA dan masuk ke Aisyah. Sehingga diharapkan nantinya tercipta kader-kader yang berperan sebagai yang pertama, kader persyarikatan yang mencintai, menyayangi dan memajukan Muhammadiyah. Yang kedua, kader umat yang berusaha untuk menyebarkan Islam, berusaha untuk mendakwahkan Islam, untuk mencintai, menyayangi ajaran Islam. Dan yang ketiga, sebagai kader bangsa. Artinya kader yang menyayangi, mencintai, memajukan negara Indonesia ini, tidak melihat golongan, tidak melihat kelompok, tidak melihat latar belakang agama, tidak melihat suku. Ini semacam kiprah Muhammadiyah, kiprah kader-kader Muhammadiyah untuk bangsa ini, rahmatan lil alamin. Muhammadiyah misinya bukan hanya untuk kalangan Muhammadiyah sendiri, bukan hanya untuk kalangan umat Islam sendiri, tetapi juga non-muslim, warga negara Indonesia pada umumnya. Punya prinsip menyebarkan kasih sayang, memajukan rasa persaudaraan, perdamaian, toleransi dengan umat Islam sendiri maupun dengan umat-umat yang lain. Sehingga terciptalah masyarakat yang betul-betul adil, makmur, sejahtera, badatun thayyibatun warabbun ghafur. Demikian wawancara saya dengan Bapak Ilham Maulani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.